menggunakan pasal 11 KUHP. Ya. Gantung. Ya. Gantung Jokowi. Gantung Jokowi. Sekarang juga. Gantung Jokowi. Gantung Jokowi. Sekarang juga. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan sekali ya melihat para pembenci-pembenci Pak Jokowi ini. Mereka dari dulu berusaha agar Pak Jokowi ini segera ditangkap, segera diperiksa oleh KPK, bahkan bila perlu digantungkan. Tetapi impian mereka itu hanya sia-sia dan mereka terlihat seperti orang stres ya. Dari dulu guys ya, dari Pak Jokowi menjabat sebagai presiden sampai dengan saat ini, mereka terus memelihara kebencian itu dan terlihat sekali dari wajah-wajah mereka yang nampak lelah dan nampak stres. Mereka putus asa, kehilangan arah, bingung memikirkan bagaimana caranya agar Pak Jokowi ini segera diseret ke penjara ya. Sampai dengan saat ini mereka masih terus berusaha tanpa disadari usia mereka terus bertambah dan tanpa disadari sebentar lagi akan menuju liang lahat, tetapi mereka masih terus juga mencari-cari kesalahan Pak Jokowi padahal Pak Jokowi ini sudah tidak menjabat sebagai presiden. Oke guys, kita dengarkan dulu video lengkapnya berikut ini. Bahwa semua ini gara-gara Jokowi. Jokowi itu corrupt ya, melakukan korupsi ya. Korupsi untuk 3 hal. Satu adalah korupsi dokumen yang kemudian kita kenal dengan ijazah palsu. Yang kedua korupsi kekuasaan gitu ya, authority corruption. Iya. Yang ketiga adalah korupsi kekayaan gitu. Jadi 3 korupsi. Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely, kata Lord Acton. Gitu kan. Kekuasaan itu cenderung korup. Tapi kalau kekuasaannya besar, maka pasti korupsi. Gitu. Maka konklusinya adalah Jokowi ini punya kekuasaan yang besar. Maka berdasarkan dalil tadi, gitu ya, dalil politis, dalil sosiologis, pasti korupsi. Nah terbukti melalui investigasi TPUA dan teman-teman lain, aktivis, ulama, tokoh, semua bergerak membuktikan itu. Ketika termasuk pembuktian ijazah palsu, ini poin pertama. Jadi sejak mulai di Jakarta Pusat PN, kemudian di Solo kasus pidananya, lalu perdata lagi masuk di PN Jakarta Pusat, sekarang juga TPUA masuk lagi pidananya, gitu kan. Bayangkan 10 tahun memerintah tidak bisa membuktikan aslinya. Jadi jangan berpikir buktikan palsunya. Buktikan aslinya. 10 tahun gitu. Jadi di sini berlaku azas, kalau dalam hukum Islam namanya mafhum mukhalafah gitu ya. Kalau dalam hukum positif yang selalu kita pelajari, argumentum a contrario, yaitu kebalikannya. Maka ini membuktikan benar bahwa kasus seperti ini berbasis pada pembuktian terbalik sebenarnya gitu. Jokowi tidak bisa membuktikan asli, maka kebalikannya ya palsu sampai sekarang gitu. Maka boleh rakyat ini memvonis sebenarnya, menjudge bahwa memang palsu gitu. Berbasis pada ini. Hadiahnya kepalsuan itu apa? Nah, akibatnya semua produknya bisa bermasalah. Itulah yang kemudian disebut semua ini gara-gara Jokowi. Gitu ya. Insya Allah. Nah, insya Allah TPUA terus bergerak ya, untuk membuktikan sampai pada konklusi memang Jokowi tidak punya ijazah asli. Gitu. Dan itu nanti akan menjadi satu skandal besar nasional, skandal besar internasional. Seorang presiden 10 tahun berbohong tentang dokumennya. Harusnya PBB tersinggung ya. Itu yang kita sebut tadi documentary corruption. Ya. Yang kedua jelas kekuasaan.
Coba saja di pemilu cawe-cawe merasa bahwa dia dominan kekuasaannya, semua bisa diatur, semua bisa disandera, semua bisa dikendalikan, sampai DPR juga menjadi tukang stempel kebijakan rezim Jokowi. Itu adalah korupsi kekuasaan. Makanya dalam skala internasional, ya, High Commission of Human Rights gitu ya, menyatakan Indonesia di bawah rezim Jokowi itu pelanggar HAM. Apa? Yaitu ikut sertanya Jokowi ngatur-ngatur pemilu, termasuk menggolkan Gibran. Cawe-cawenya dia. Itu pelanggaran HAM menurut High Commission of Human Rights yang berkedudukan di New York. Gitu. Jadi ini konklusi bahwa korupsi otoritas gitu. Nah, yang ketiga ini adalah korupsi kekayaan. Kekayaan negara yang habis, digerus, diangkut, dijual. Kedaulatan negara ini, kekayaannya sudah berpindah ke tangan asing. Bagaimana menjadi masalah besar. Oleh karena itu tadi OCCRP, Organized Crime and Corruption, gitu ya, Reporting Project, gitu. Jadi di situ ada disebut dengan crime organized, dan yang kedua crime corruption. Jadi organized corruption maksudnya ya. Jadi bahwa kejahatan Jokowi itu terorganisir dan korupsinya terorganisir. Makanya dia bilang, mana bukti, mana bukti, mana bukti. Pala lopean. Ini hasil investigasi. OCCRP adalah lembaga internasional yang kredibel. Sampai 700 kepala negara atau pimpinan negara mundur gara-gara temuan OCCRP, gitu ya. Bahkan sampai 600 dakwaan masuk, dimulainya dari OCCRP. Maka sekarang itu sudah dituduhlah bahwa Jokowi korupsi kekayaan keuangan ini. Maka harusnya PPAT, BPK, kepolisian, kejaksaan, KPK bergerak. Ulah cicing wae, Ulah sare wae. ulah sare wae, ulah ngajedau wae. Begitu menghadapi kondisi begini. Itu temuan, investigasi, respon dong. Kalau KPK diam saja, maka ini ada apa-apanya hubungan KPK dengan Jokowi. Salah satu indikasi yaitu soal pimpinan KPK tadi yang dihasilkan oleh pansel produk rezim Jokowi yang tidak sah secara hukum karena sudah ada putusan MK nomor 112 garis miring PUU garis strip 20 tahun 2022. Masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun. Asalnya 4 tahun, pansel hanya sekali. Nggak bisa pansel 2 kali. Maka diamanatkan di situ. Pansel berikut, pansel produk Prabowo. Dari sekarang itu produk Jokowi. Tidak sah itu pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK yang sekarang. Harus dibatalkan. Pembatalannya bisa dengan batal demi hukum atau dibatalkan. Atau ini yang paling dituntut, Prabowo sebagai presiden itu mengeluarkan perpu pimpinan KPK, yaitu membekukan pimpinan KPK yang ada, bahkan bisa membuat pimpinan KPK sementara sampai pansel baru yang dibuat oleh Prabowo melakukan pekerjaannya. Terbentuklah nanti pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK definitif dan sah secara hukum. Gitu. Jadi ini masalah besar dalam konteks krisis kelembagaan, lembaga yang bertugas untuk memberantas korupsi di Indonesia. Gitu ya. Jadi OCCRP harus direspon. Itu. Kalau tidak tadi tidak sah. Kemudian kalau misalnya Jaksa Agung tidak bergerak, kepolisian diam saja, maka itu artinya Kapolri harus diganti. Kapolri
Kapolri harus diganti. Jaksa Agung harus diganti. KPK juga harus komisionernya. KPK tadi sudah tidak sah, otomatis harus diganti. Gitu ya. Hah? Ya itu ya tadi lembaga itu yudikatif. Ya kita ini pemeriksa nih ya. Jadi masalahnya sekarang adalah kewajiban mengganti dan itu lazim. Kenapa? Rezim baru Prabowo, menteri-menteri baru, termasuk Kapolri baru, termasuk Jaksa Agung baru. Ini kesempatan KPK baru pimpinannya. Kenapa tidak digunakan ini? Ada apa dengan? Ada apa? Semua gara-gara Jokowi. Gitu ya. Oleh karena itu, tuntutan kita dan TPU akan bergerak terus dengan ibu-ibu ya. Yaitu tangkap Jokowi. Tahan Jokowi. Adili Jokowi. Hukum Jokowi. Hukum mati Jokowi. Kalau perlu gunakan pasal 11 KUHP. Gantung. Gantung, gantung, gantung Jokowi. Gantung Jokowi sekarang juga. Gantung, gantung, gantung Jokowi. Gantung Jokowi sekarang juga. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizal Fadila dan juga kawan-kawannya ya, Egy Sujana termasuk, miris, sedih, dan kami terus terang merasa sedikit muak ya melihat pernyataan-pernyataan kalian yang gak karu-karuan. Pak Jokowi udah gak menjabat sebagai presiden, beliau itu udah menjadi mantan presiden ya, udah gak punya kekuasaan, udah menjadi rakyat biasa. Tapi anehnya kalian sampai dengan saat ini masih terus kepengen agar Pak Jokowi ini segera ditangkap, diperiksa ke KPK, dipenjarakan. Bahkan kalian menginginkan Pak Jokowi ini harus digantung, ya, dihukum mati. Nah, ini menunjukkan bahwa kalian itu, kejiwaan kalian tidak beres. Pemikiran kalian kacau balau. Dan jangan-jangan kalian memang sakit jiwa. Coba fokus ke pemerintahan yang ada saat ini, Pak Prabowo dan Mas Gibran, ya. Kalian kritisi kebijakan apa yang menurut kalian masih belum beres, ya, atau hal-hal apa yang ingin kalian suarakan untuk kebaikan bangsa dan negara. Kok malah fokusnya ke Pak Jokowi? Kok malah terus menebarkan kebencian kepada Pak Jokowi? Sebenarnya ada apa dengan kalian-kalian ini? Ya, Pak Jokowi udah menjadi rakyat biasa, masih terus juga kalian korek-korek ijazahnya. Ini ijazahnya palsu atau asli? Dari dulu-dulu guys ya, kasus persoalan ijazah ini masih terus diungkit-ungkit sampai dengan saat ini. Ya, kalau Pak Jokowi masih berkuasa ya masuk akal. Ini udah menjadi rakyat biasa, udah menjadi mantan presiden, tapi masih terus dikorek-korek ijazahnya. Ini kan konyol dan juga bodoh ya. Hanya gara-gara persoalan ijazah itu, Bambang Tri, lalu kemudian Gus Nur, saya masih ingat ya, itu semua akhirnya masuk penjara ya, gara-gara apa? Gara-gara tidak bisa membuktikan ijazah Pak Jokowi ini asli atau palsu ya. Kalian ingin agar Pak Jokowi ini segera menunjukkan ijazahnya asli atau palsu ya. Ngapain ditunjukkan? Kalian yang memperkarakan, kalian yang menuduh bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, kalian buktikan palsunya di mana ya. Tapi kalian tidak bisa membuktikan sampai dengan saat ini. Itu artinya ada yang tidak beres dengan kalian. Mencari-cari terus kesalahan Pak Jokowi ya. Ijazah palsu lah ya, dituding Pak Jokowi ini PKI, menjual aset negara ke asing. Anehnya mereka menghujat-hujat asing, mereka sendiri percaya dengan media asing. Salah satunya OCCRP tadi ya. Mereka begitu percaya bahwa OCCRP ini lembaga yang kredibel. Kalau kredibel, kenapa beritanya sudah dihapus? Kenapa mereka mengklarifikasi kembali bahwa mereka tidak memiliki bukti-bukti yang konkret untuk menetapkan Pak Jokowi ini sebagai tersangka korupsi? Ya, hanya dengan teori-teori, asumsi-asumsi yang mungkin itu semua adalah pesanan, kalian lantas percaya bodoh-bodoh begitu aja. Ya, ini lembaga asing loh yang tidak tahu bagaimana dapur kita, ya, bagaimana suka dukanya kita, ya. Tapi kalian percaya begitu aja. Ini memang tidak beres ya dengan
orang-orang seperti Rizal, seperti Egy ini, ya. Itu karena apa? Karena kebencian yang menyelimuti perasaan mereka, hati mereka, pemikiran mereka, jiwa mereka. Makanya jadi buta. Kalau kami orang timur bilang buta kenop. Itu mereka buta kenop, ya. Jadi saran saya untuk kalian-kalian semua yang pembenci Jokowi, tidak ada gunanya, ya. Kalian buang-buang energi, buang-buang waktu untuk menyuarakan hal-hal yang tidak berfaedah seperti itu. Fokus saja ke pemerintahan yang ada saat ini, Pak Prabowo dan Mas Gibran, ya. Suarakan hal-hal yang membangun lah, ya, yang untuk kebaikan bangsa dan negara kita. Berikanlah pemikiran-pemikiran, ide-ide brilian agar bangsa dan negara kita ini terus bergerak maju. Bukan malah sibuk menyebarkan kebencian kepada Pak Jokowi, ya. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Oke guys, ini ada beberapa komentar kritikan dari netizen ataupun suara-suara dari netizen. Kita dengarkan dulu berikut ini. Jokowi udah nggak menjabat lagi sebagai presiden atau pemerintah lainnya, tapi beliau masih jadi sasaran para haters, ya. Padahal udah Prabowo, tapi para oposisi itu nggak berani nyerang Prabowo, malah nyerangnya Jokowi. Kenapa bisa begitu? Karena keluarganya kayak seperti Gibran, si Bobby itu masih terbuka lebar menjadi pemenang pemilu presiden di tahun 2029. Itulah para posisi dan pendukung Abah Anies sangat ketakutan. Makanya, walaupun Jokowi udah nggak menjabat, tetap Jokowi yang disalahkan. Rezim Joko Widodo telah gagal melindungi rakyat. Padahal Pak Jokowi tidak lagi menjadi Presiden Republik Indonesia. Kok sampai sebegitunya mereka dendam kepada Pak Jokowi? Seolah-olah mereka ingin menghukum Pak Jokowi atas kesalahan yang mereka perbuat gitu. Mereka ini kelompok-kelompok barisan yang merasa tersakiti dan terzalimi. Karena seolah-olah mereka tuh dihukum oleh Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi tak pernah melakukan kesalahan. Padahal Pak Jokowi dicaci maki, dihina, direndahkan. Pak Jokowi tidak pernah membalas hal itu dengan demikian. Pak Jokowi sabar, tidak pernah membalas caci makian dan hinaan seperti yang mereka lakukan kepada Pak Jokowi. Jujur, Pak Jokowi adalah orang sabar dan rendah hati gitu loh. Dia tahu jikalau dia membalas hal seperti itu, apa bedanya Pak Jokowi dengan mereka. Pak Jokowi menunjukkan kerendahan hati dan sikap yang tenang ketika namanya selalu difitnah, dicaci maki dan direndahkan. Untuk para pembencinya Pak Jokowi dan gerombolan sakit hati, tolonglah kalian jangan pernah membuat gaduh negara ini. Ini bukan lagi zamannya Pak Jokowi, ini zamannya Pak Prabowo. Tolong banget kalian menghormati sedikit orang yang sudah berbuat banyak negara ini. Memang Pak Jokowi tidak sempurna, tapi setidaknya kalian hargai sedikit Pak Jokowi. Seolah-olah kalian merasa tersakiti dan terjadi. Paham? Pernah nggak kalian dengar Bapak Jokowi menghina rakyatnya? Pernah nggak kalian mendengar Bapak Jokowi melaporkan rakyatnya yang selama ini menyebar hoax kepada Bapak Jokowi? Pernah nggak kalian melihat Bapak Jokowi itu menghina, merendahkan lawan politiknya? Pernah nggak kalian mendengar Bapak Jokowi membenturkan rakyatnya untuk kepentingan politiknya? Pernah nggak kalian mendengar Bapak Jokowi membela para koruptor? Bapak Jokowi itu hanya sibuk bekerja untuk rakyat di 10 tahun ini. Bapak Jokowi itu nggak mementingkan hal-hal yang receh-receh. Bapak Jokowi itu hanya membalas dengan senyuman. Udah cukup. Jadi alasan apa kepada kalian seorang para pembenci Jokowi, kalian memfitnah seorang Jokowi, lalu kalian menggiring opini yang buruk untuk membunuh karakter Jokowi? Untuk apa? Ya, yang pasti kalian digerakkan dalam kepentingan politik, bukan berkepentingan untuk rakyat. Tuntutlah Pak Jokowi ke OCC RP kalau benar. Ini komenannya Honda CP tua. Lah piye, belum dituntut, belum diapa-apakan. Yo, beritanya itu dirilis baru 2 jam ya, langsung di take down, langsung hilang. Yo, yang begini nih loh saya ndak suka. Makanya kalau bikin berita itu besok lagi ya, jangan lupa dikasih bahan pengawet yang banyak, yo, dikasih borak yang banyak, biar beritanya tahan lama. Mosok baru 2 jam langsung hilang, yo. Apalagi itu si OCC RP-nya langsung buru-buru mengklarifikasi bahwasannya pemberian nominasi kepada Bapak Jokowi sebagai presiden terkorup
di dunia, nggak punya datanya ya. Dia mengaku bahwasannya karena adanya beberapa email yang masuk. Dan kita sudah tahu tentunya kira-kira siapa ya di balik semuanya ini. Niat banget loh sampai harus melibatkan pihak asing. Ya mungkin karena sudah putus asa ya, berbagai macam cara sudah dicoba untuk menjatuhkan Bapak Jokowi ya, gagal maning, ambiar sisanya. Aduh, kalian berharap nanti kalau yang ngomong media internasional ya, media asing, terus rakyat percaya. Maaf ya, kita sudah bisa membaca kok peta permainan politik kalian ya. Kita sudah paham ya. Saudara, akhir-akhir ini tampak ada penurunan moralitas akhlak pada segelintir orang. Yang justru segelintir orang ini bisa dikatakan orang-orang yang punya pendidikan, punya ilmu, punya wawasan yang lebih luas dibandingkan orang awam. Namun justru mereka itulah orang-orang yang bisa memberikan contoh jelek dengan mudahnya mereka mengeluarkan kata-kata hinaan, celaan, atau bahkan mengeluarkan statement-statement yang bersifat wah, bahkan cenderung fitnah. Ada juga yang melakukan editing gambar yang bisa mengarah kepada perbuatan merendahkan. Yang jadi permasalahan adalah apakah mereka tidak sadar, mereka tidak tahu. Kalau tidak tahu kan tidak mungkin, mereka itu orang-orang yang terpandang, bahwa perbuatan jelek mereka itu akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat, di hadapan Allah. Apakah mereka yakin bahwa mereka bisa memberikan keseimbangan antara perbuatan buruk itu dengan amal kebaikan mereka? Padahal amal kebaikan mereka itu belum tentu diterima oleh Allah, belum tentu akan menjadi pahala. Namun perbuatan jelek itu pasti akan dicatat oleh Allah dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Ini jadi problem kita. Nah, kalau perbuatan mereka itu kemudian dimaklumi dan diikuti oleh orang-orang lain yang menjadi fans mereka, penggemar mereka, apakah itu tidak akan menjadi dosa jariah? Ini saudara, ini yang harus kita perhatikan, khususnya bagi kita. Kita tidaklah harus mengikuti mereka. Janganlah kita mengikuti apa yang telah dilakukan mereka. Memang sepertinya sederhana. Memang sepertinya itu akan memuaskan hati kita, emosional kita. Namun ternyata itu akan diperhitungkan. Perbuatan baik kita belum tentu menjadi amal kebaikan kita. Tapi kejahatan kita, kata-kata kotor kita, itu sudah dicatat. Dan itu bisa menjadi dosa kita. Hati-hati saudara. Ya. Rakyat Indonesia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya. Ini baru mahasiswa hebat, nggak hujat mantan pemimpin negaranya. Itu berwaras. Jangan kayak yang mahasiswa yang suka demo-demo tuh yang bisa dibayar itu. Kalau ini, coba kalau minta kita bergabung, ibu-ibu rumah tangga dan orang dewasa lah. Oh, kalian itu mah yang banteng sama onta, nggak ada apa-apanya. Kalian mau ngomong seperti apapun, mau hancurkan Jokowi lewat Rocky Gerung lah, lewat Sisi Irpila yang korupsi itu, atau lewat Mahfud MD lah, mau lewat siapapun itu, tetap kita nggak peduli. Jokowi tetap di hati, Mulyono tetap di hati. Kita nggak peduli mau kalian mau ngomong apa. Pokoknya sepanjang masa Jokowi the best. Oke? Salinan ijazah ini perlu saya sampaikan karena memang kalau ijazah aslinya. Nah, lo itu yang menyiarkan Pak Jokowi nggak ada ijazahnya, ijazah palsu. Tolong Pak Kapolri semua amankanlah, tangkepin dah. Itu pemitnah ulung tuh bahaya tuh untuk bisa memecah belah bangsa tuh. Tolong Pak Kapolri, Kapolda, Pak Amin Rais juga tolong tangkap tuh.
Di antaranya Edi Sujana tuh yang biang kerok bajingan tengik tuh. Kurang ajar tuh manusia kardus, manusia sakit hati. Tolong Pak Polisi, Kapolda, Kapolres, tangkap semua tuh orang-orang barisan sakit hati. Di antaranya golongan kadrun juga tuh. Amin Rais kan orang kadrun tuh, orang migran, bukan asli orang Indonesia tuh. Oke guys, itu tadi reaksi beberapa video dari para netizen. Saya mengambil kesimpulan bahwa orang-orang yang ingin menghabisi Pak Jokowi pada akhirnya akan habis dengan sendirinya. Senjata dari Pak Jokowi untuk melawan mereka adalah dengan membiarkan, lalu kemudian beliau sabar, tulus, ikhlas, dan tetap menebar senyumnya yang mempesona. Lawan-lawannya akan ya begitu tadi, habis dengan sendirinya. Begitu pula lembaga yang saat ini dielu-elukan oleh para pembenci Jokowi, yakni OCCRP, ya, itu juga akan habis dengan sendirinya. Oke guys, saya kira itu saja. Kita doakan semoga Pak Jokowi dan keluarganya selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilindungi, dijauhkan dari segala usaha rencana jahat yang ingin mencelakakan mereka. Sampai jumpa lagi.